Spoiler manga One Piece chapter 1107. Pada chapter ini akan berjudul Aku Mencarimu. Judul tersebut masih mengacu kepada Bonnie yang selama ini mencari sosok dari sang dewa matahari atau Nika. Dan sekarang di Pulau Egghead akhirnya dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pada halaman awal kita akan kembali mendapatkan sebuah cover request di mana ada Lau dan Beppo dalam cover tersebut. Tapi memang kita belum tahu apa yang mereka lakukan dalam cover tersebut karena belum ada raw scan dari chapter 1107. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Rupanya Kasi dan Oimo juga berada dalam satu kapal di kelompok bajak laut Giant Warrior bersama Dory dan Brogy, di mana pertemuan mereka sebelumnya ketika bajak laut kru topi jerami masih berada di Greenland, dan sekarang ketika mereka di dunia baru, kru bajak laut Giant Warrior datang untuk membantu kru topi jerami dalam pertempuran di Pulau Egghead. Usopp yang melihat kedatangan kru bajak laut Giant Warrior juga dibuat sangat terkejut. Terlebih lagi Usopp sedang bersama Chopper, Nami, dan Robin. Sudah pasti mereka akan dibuat heboh dengan situasi ini. Kemudian Shin berpindah dan memperlihatkan Jinbei yang rupanya masih dalam perjalanan menuju lokasi dari pertarungan Zoro dan Luffy, di mana pada chapter sebelumnya Jinbei memang ditugaskan oleh Nami untuk menjemput Zoro. Dan akhirnya pada chapter ini kita kembali diperlihatkan Zoro dan Luffy yang saling beradu mekanik, di mana ada juga beberapa percakapan di antara mereka. Namun Shin harus kembali berpindah. Kali ini kita diperlihatkan Luffy yang sudah dalam mode Sangat Nika. Luffy yang melihat Bonnie sedang menangis, kemudian bertanya kepada Bonnie, "Kenapa kau menangis, Bonnie?" Lalu Bonnie menjawab, jika ia telah mencari Nika selama ini. Namun Luffy hanya menjawab, jika ia sudah ada di sisimu sejak mereka tiba di Pulau Egghead. Kemudian Luffy kembali mengatakan, jika sebelumnya Luffy melihat Bonnie menyerang Saturnus dengan menggunakan serangan yang mirip dengan Gear 3. Kali ini Luffy akan menunjukkan pada Bonnie bagaimana cara melakukannya. Dan di halaman yang begitu epik, Luffy yang kemudian menyerang Saturnus dengan jurus yang bernama Dawn Gatling Gun. Kemudian Shin berpindah dan memperlihatkan Kizaru. Setelah pada chapter sebelumnya kepala Kizaru masih pusing akibat terkena pukulan dari Luffy, pada chapter ini Kizaru sepertinya sudah sadar sepenuhnya. Dia kembali berulah dengan berencana membunuh Bonnie dan Vegapunk. Kemudian Kizaru langsung menembakkan laser ke arah mereka. Sanji yang berada tidak jauh dari Bonnie kemudian memblokir serangan tersebut. Melihat Sanji dapat menghalau serangan lasernya, Kizaru dibuat terkejut dengan kejadian itu. Franky yang juga melihatnya pun kemudian bertanya, "Bagaimana bisa?" Kemudian Sanji mengatakan, "Jika cinta lebih kuat dari cahaya." Yuh, itu memang kata-kata Sanji banget lah. Tapi mungkin hal itu disebabkan oleh DNA Sanji yang sudah bermutasi kali ya. Di mana hal itu terjadi ketika pertempuran besar di Onigashima. Hal itu tidak aneh sih, bukankah sebelumnya kita juga sering diperlihatkan hal yang aneh, di mana ketika Nami memukul Luffy, padahal tubuh Luffy terbuat dari karet, tapi pukulan Nami tetap saja dapat membuat Luffy babak belur. Oda Sensei kemudian menjelaskan, jika pukulan Nami langsung menyerang jiwa dari Luffy, sehingga dapat melukai tubuh fisiknya. Di halaman selanjutnya kita diperlihatkan Saturnus yang terlempar akibat serangan dari Luffy, di mana Saturnus terjatuh di lokasi yang sama dengan Van Augur dan Katarina Devon. Wow, rupanya mereka berada di Pulau Egghead karena telah mendapatkan sebuah misi dari Kurohige. Namun kita tidak diberitahu misi apa yang mereka lakukan di pulau itu. Di momen itu terjadi sedikit percakapan antara Saturnus dan kru bajak laut Kurohige, di mana Van Augur membahas tentang tujuan Kurohige dan soal keistimewaan garis keturunan Kurohige. Wow, apakah yang dimaksud garis keturunan Kurohige adalah kemampuan tubuhnya yang mampu menyimpan lebih dari satu kekuatan buah iblis. Dan hal yang mengejutkannya lagi, rupanya Saturnus juga telah mengetahui keistimewaan garis keturunan tersebut. Kemudian dikatakan bahwa ketika Saturnus berniat menyerang mereka, Van Augur menggunakan kemampuan teleportasinya untuk pergi dari lokasi itu. Namun sebelum mereka pergi dari tempat itu, Katarina Devon sempat menyentuh tubuh dari Saturnus. Itu berarti Devon akan mampu meniru wujud Saturnus,
Sudah pasti Kurohige akan memanfaatkan hal itu dengan sebaik mungkin. Kemudian di akhir panel, rupanya Karibou bertemu dengan Van Auger dan Katrina Devon di lokasi lain. Kemudian Karibou meminta mereka agar membawanya ke lokasi Kurohige, karena ia adalah penggemar Kurohige. Dan ia juga meminta untuk bergabung dengan kru bajak laut Kurohige. Wow, sungguh kejutan yang luar biasa. Apakah orang yang dimaksud oleh Karibou? Di mana pada chapter sebelumnya, Karibou mengatakan jika ia harus memberitahu orang itu. Mungkinkah orang itu yang dimaksud Karibou adalah Kurohige? Jika hal itu benar, maka tidak akan sulit bagi Karibou untuk bergabung dengan mereka, karena selama Karibou berada di kapal Thousand Sunny, dia juga mengetahui beberapa informasi yang sangat penting. Dan kabar gembiranya, minggu depan Manga One Piece tidak libur. Oke, mungkin segitu aja spoiler One Piece chapter 1107. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.